Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ada ya bunya, paknya. Luar biasa panasnya punten. Tapi memang cuacanya diberikan oleh Allah. Terus kayak kia. Jadi bismillah lah sadaya. Sama om ya, sama om. Abdi ulang deui biar kompak, biar tambah berkah. Walaupun panasnya kerasa, haridang semuanya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 2 kali saja. Al-Fatihah biniyatil ridhoillah wa ridhoi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala manawa syekhuna wa mursyiduna wa murabbi ruhina maulana al-habib Abu Muhammad Bahauddin Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Yahya wa ala manawa salafuna salihun wa ala niyah salihah keluarga besar SMP Negeri 2 Banjarharjo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwal bila ibtida wal akhir bila intiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairud dawa likulli saqamin wada fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama amma ba'du. Sadayana yang dimuliakan oleh Allah, Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, sesepuh bini sepuh, para aji sepuh, para ahli-ahli ilmu, para ustadz wal ustazah, para guru-guru, wabil khusus Sohibil bait, orang tua kita, bapak kita, beliau Bapak Haji Hendro beserta ibu dan keluarga besarnya, segenap dewan komite atau yang mewakili SMP Negeri 2 Banjarharjo, Bapak Ibu guru, staf karyawan, dan segenap sivitas akademik SMP Negeri 2 Banjarharjo yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sadaya para tamu undangan yang diinformasikan ke abdi, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa ini adalah keluarga besar SMP Negeri 2 Banjarharjo, baik dewan gurunya beserta istri maupun keluarganya yang hadir. Semuanya insyaallah, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, insyaallah sadayana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadayana dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Halo sadaya Bapak Ibu.
Nyun hampura, iya nyun hampura bener. Jadi biasanya mah abdi kalau sudah pegang mic kayak gini ini kayak suara anak. Punten. Biasanya tukang ngobrol ngopi, ngidumadaan, campur aduk Pak Bu, bahasanya. Tapi sebelumnya abdi tak kenalan dulu lah biar enak. Abdi aslinya bukan orang Banjar Pak Bu. Mungkin dari logat bahasa atau kelihatan campur aduk bahasa Jawa, campur aduknya logatnya campur aduk. Aslinya mah di Demak. Nah, di Demak perbatasan Demak Semarang. Kalau istilah orang Demak mah jago ngintil babon. Nah, ketemu perawan gelis di Duku Jeruk, ketemunya di kampus PGRI Semarang, akhirnya jatuh cinta, mau nggak mau kudu ngintil ke Duku Jeruk. Yang ditahunya awalnya orang Brebes bahasanya ngapak, ternyata Sunda. Akhirnya kayak orang bingung kelabekan, gitu rupo gitu boso, ternyata bener. Akhirnya ketemu, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah, jago ngidil babon, tetap di desa Duku Jeruk. Yang istilah orang sini mah jasun, Jawa wilayahna, bahasana bahasa Sunda. Mau nggak mau, gelem gak gelem, kudu belajar bahasa Sunda. Makanya punten umpami bahasa abdi belepotan tekaruang. Wong biasanya tak pernah ceramah, biasanya cuma nongkrong. Maka di Duku Jeruk itu ayat namina kanjus sholawat al-toha. Kanjus sholawat al-toha eta ayat pesantrenna namanya Ponpes al-toha. Ayat kegiatan setiap malam Pak Bu. Kegiatannya eta istilahnya neras kopi. Acaranya jagong bareng sambil ngopi bareng. Makanya kalau sudah disuruh pegang mic abdi itu keder. Tapi karena memang ini adalah pisunan permintaan langsung dari Sohibul Bed, beliau orang tua abdi, orang tua kurang sadaya, khususnya di SMP Negeri 2 Banjarharjo. Beliau Bapak Hendro yang abdi anggap sebagai orang tua abdi, nage janji Pak Ustadz kapan bisa silaturahmi ke dalam atau rumah abdi, ditunggu-tunggu kapan silaturahmi. Nah akhirnya mumpung ayat kegiatan halal bihalal keluarga besar SMP Negeri 2 Banjarharjo, pokoknya abdi perkosa. Nah ini bahasa beliau, abdi perkosa jenengan biar mau hadir di tengah-tengah acara di keluarga besar kita, baik keluarganya beliau Bapak Guru Hendro beserta Ibu, sareng keluarga besar beliau SMP Negeri 2 Banjarharjo. Moga-moga bisa menjadikan nilai keberkahan, nilai kemanfaatan dan nilai kebermaknaan untuk keluarga besar SMP Negeri Banjarharjo, baik dari ranah sadaya dewan gurunya dan segenap sivitas akademik daripada SMP Negeri 2 Banjarharjo. Amin ya robbal. Halo lanjut Bu, lanjut Pak. Nah kalau lanjut mah punten, walaupun suaranya agak serak kayak dia, faktor lebaran. Kalau lebaran di daerah kita di dia itu capeknya nggak cuma capek silaturahmi, capek nyebar amplop juga. Nah, nggak di Demak, nggak di Meranggen, nggak di Duku Jeruk, nggak di Banjarharjo, semua sama. Makanya punten, tapi itulah bagian daripada nilai wujud silaturahmi kita kepada sesama, baik sesama keluarga, sesama muslim maupun sesama lainnya. Dan saya insya Allah semua itu bagian daripada nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini yang mungkin panasnya Masya Allah. Aslinya kalau abdi ngerasakan bang, ini semuanya keluar keringat semua. Abdi sendiri ini keringatnya luar biasa. Di samping dedek gemeter kayaknya di depan para dewan guru, baik apapun itu jurusannya. Keluarga besar SMP Negeri Banjar 2 Banjarharjo, fa insya Allah semuanya istimewa, fa insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang sadaya hadir di tengah-tengah majelis atau tempat yang mulia ini kecuali itu bagian daripada kudroh irodah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ustadz Muhammad Mas Dugi tos nyampaikan dengan bahasa beliau yang mengambil syair dari Syekh Syaid dalam kitab Hidayatul Mustafid, dan insya Allah kalau didengar ketika beliau menyampaikan ilmu, beliau bagian daripada min ahli ilmi. Insya Allah eta bisa dijadikan satu nilai lebih dalam hal urusan keagamaan di SMP Negeri 2 Banjarharjo. Terlepas daripada itu, yang disampaikan oleh Bapak Guru Hendro juga sama. Jadi aslinya apa yang harus saya sampaikan sudah disampaikan semuanya oleh beliau-beliau yang tadi sudah memberikan sambutan. Umpama nambahi ya nambahi sekedik. Fa insya Allah tidak lebih dari 30 menit Pak. Cuacanya juga luar biasa kayak gitu. Tapi yang jelas atas rahmat, hidayah dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sadaya bisa hadir entah dari mana ke tempat yang mulia, tempat majelis silaturahmi, tempat majelis ilmu, majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, majelis yang di dalamnya dibacakan sholawat, majelis yang di dalamnya dibacakan sholawat dan doa. Itu adalah bagian daripada majelis yang disebutkan oleh Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid adalah majelis mustajab. Kadang wujud nilai silaturahmi orang kadang-kala tidak terwujud. Nyampe di tempat rumah orang yang kita tuju, kadang yang dilihat rumahnya. Duh, rumahnya rapinya. Kalau pas ketepatan rumahnya rapi. Setelah rumahnya dilihat, masuk ke ruangannya, yang dilihat naon deui. Kalau istilah orang Demak mah sajian atau jagurannya kumaha, leleetannya kumaha. Kayaknya cuma aqua doang, cuma air mineral doang. Kayak infus, padahal untuk tipes dikasih infus, bubar sudah. Tapi tatkala orang ngariung hadir di tempat yang seperti ini, di rumah sudah diniatkan niat silaturahmi halal bihalal, hadirnya orang di majelis ini sebelum mulai acara dibacakan Fatihah. Kadang ayat lu tanya, Pak Ustadz, kenapa saati-saati kok baca Fatihah? Acara dibuka dengan pembacaan umul kitab. Bahkan ada sekedar baca bismillah, tapi mayoritas di dalamnya sering dibacakannya Al-Fatihah atau umul kitab. Selain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah au kama qala bi fatihatil kitab fahuwa ajdam au kama qala fahuwa abtar. Ayat nu perbuatan hade
Setiap segala sesuatu yang punya nilai kebaikan, segala sesuatu yang pokoknya tidak maksiat, apalagi seperti hanya kumpul bareng, ngariung bareng, silaturahmi bareng, di dalamnya diniati silaturahmi halal bihalal, terus diawali ganti bacaan Bismillahirrahmanirrahim, diawali ganti bacaan Fatihatul Kitab, kok ketinggalan tidak sampai dibacakan, maka ibarat hewan ekornya kepotong Pak Bu. Fahuwa ajdam. Ajdam ini kalau bahasa santri diartikan kepotong ekornya, alias tidak sempurna. Apa maksudnya? Maksud yang dimaksudkan Rasulullah adalah keberkahan yang ada di dalam majlis itu, keberkahan yang ada di dalam hal-hal yang baik itu, tapi tidak diiringi dengan bacaan bismillah atau disempurnakan dengan Fatihatul Kitab, maka keberkahan yang ada di dalam majlis atau perkumpulan itu akan berkurang. Akhirnya munculnya naon? Munculnya ghibah, ngebicarakan nu sanesna, kayak tadi ayak nu baya istri, ayak nu ente, ditanyakan mana istrina, padahal dijawab nu bener can boga istri, tapi dibantah memang can laku lu bunten. Muncul lagi ghibah nu sanesna, ayak nak mah cuma teh pucuk, kayak es batu nak umpama. Akhirnya apapun itu menjadi keberkahan yang berkurang. Tafadhol Mas Yayan. Sadaya itu menjadikan keberkahan orang ngariung iya menjadi berkurang. Tapi yang perlu lagi kita ketahui, saat Fatihah itu dibaca oleh orang sadaya Pak Bu punten, kadang orang nyauna Fatihah itu adalah surat yang ada di awal surat Al-Quran. Ternyata surat Al-Fatihah yang sering orang bacakan setiap orang sholat tidak mungkin sah kalau tidak kita baca Fatihah. Kita ngawali acara dibacain Fatihah. Bahkan saya Abdi tadi sebelum ngawali menyampaikan omongan iya, kalau tausiah terlalu berat juga diawali dengan Fatihah. Ternyata oleh ulama disampaikan bahwasanya Fatihah itu adalah bacaan sholawat yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Fatihah adalah sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para makhluknya. Dan itu terbukti saat dimana? Saat dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan zatnya Allah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan atau diperintah atau dikehendaki oleh Allah untuk menjalankan yang namanya Isra wal Mi'raj. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersujud dan membaca surat Al-Fatihah. Maka oleh para ulama tasawuf, para ulama-ulama makrifah mengatakan bahwa Fatihah itu adalah sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para makhluk atau hamba-hambanya. Maka setiap hal yang baik, setiap hal yang punya nilai manfaat, setiap hal yang bukan bagian dari maksiat, di situ dibacakan Fatihatul Kitab dengan benar-benar membaca Fatihah, fa insyaallah tuftahu ababus sama, dibukakanlah pintu langitnya Allah, wa tanzilur rahmah, dan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya yang hadir bagian daripada keluarga besar SMP Negeri 2 Banjarharjo
selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam rahmatan dan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mual nyampe rumahnya Pak Haji Hendro, kalau orang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman wal Islam, jauh-jauh dari rumah menuju rumahnya Pak Haji Hendro, kalau itu bukan wasi apa bagian daripada rahmat Allah, tidak mungkin nyampe. Karena kalau kita hanya sekedar mengandalkan sehat walafiat tanpa ada nilai daripada taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu wasilah keluarga besar SMP Negeri 2 Banjarharjo, mual bisa terjadi, mual bisa nyampe ke kediaman daripada Bapak Guru Hendro dan keluarga dalam rangka nepung sanak, nyambung silaturahmi sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyabsuta fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Ini dawuhnya Rasulullah, bukan dawuhnya manfaat atau mungkin ungkapan dari orang biasa, tapi dawuh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dawuhnya Rasulullah semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man utawi siapa orangnya? Barang siapa, man utawi barang siapa, iku ahabba, cinta, seneng, berharap sokoman, berkeinginan mendalam sama man, ayub soto, untuk dijembarkan, fi rizkihi, ing dalam rizkinya man. Barang siapa yang mau diluaskan, dijembarkan rizkinya, wa yunsa'a, dan dipanjangkan dan dilebihkan. Tawadul pandang, marhaban ahlan, tawadul. Wa yunsa'alan, ditambahi, ditambahkan, dipanjangkan, lahu bagi man, fi atharihi, ing dalam umurnya man. Yang barang siapa ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka falyasil, maka becik, sambunglah sopoman, maka sambunglah sopoman rahimahu ing silaturahminya man. Artinya apa? Urang sada yang ngariung seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Masduki, silaturahmi punya nilai yang luar biasa dalam urusan rezeki maupun dalam urusan ajal atau umur. Cuma kadang-kadang orang cok bantah, maksudnya diluaskan rizkinya bagaimana Pak Ustadz? Para ulama seperti hanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dawuhkeun, hal yang paling utama di dalam ayat sutolahu fi rizkihi adalah diberkahinya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun punten, kalau yang sudah PNS mah punten jelas, tapi kalau yang masih honorer punten. 5 tahun yang lalu Abi juga seperti panjenengan Pak Bu, lulusan PGRI, jurusannya pendidikan matematika. Biasa ngajarnya itu eksak, matematika, fisika, biologi, megang anak MTS, juga megang anak SMA atau aliyah. Nunggu beberapa tahun SK dari kementerian tidak keluar-keluar, NUPTK nggak dapet, sertifikasi nggak dapet, akhirnya bingung
Akhirnya apa? SK langit yang keluar, SK kementerian ditunggu-tunggu nggak dapat, akhirnya yang kedapetan malah SK langit. Hijrah dari Demak menuju ke Duku Jurut Banjarharjo didapatnya bukan SK Kementerian Dalam Negeri atau menjadi PNS atau ASN, malah keluarnya SK dari langit. Masya Allah. Tapi punten, terlepas itu diakui atau tidak, urusan rizki yang berkah yang dialami, yang dijalankan oleh para guru-guru, insya Allah. Maka dulu waktu kuliah di PGRI, Abdi punya dosen namanya Ibu Intan Indarwati kalau tidak salah. Kalau yang alumni PGRI Semarang mesti kenal sama beliau, Ibu Intan namanya. Beliau mengatakan ke kita, kalau kamu benar-benar mau jadi guru, kudu siap tidak punya uang. Kalau mau jadi guru nuk bener, kudu siap tidak pegang uang. Kalau pegang uang pasti siap, tapi yang nggak pegang uang ini, artinya apa? Ketika itu rizki bagian dari rizki yang berkah, insya Allah tidak jarang baik yang guru PNS maupun yang honorer, urusan kehidupannya selalu ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun punten paginya sebagai guru matematika honorer, siangnya juga ngelesi privati, atau bahkan punten ada yang sampingannya Masya Allah, tapi yang namanya itu adalah berkah. Insya Allah gurunya tetap dijalankan, tugas-tugas nusanesnya juga bisa dijalankan. Keberkahan yang luar biasa. Itulah bagian daripada wa ayat sutolahu fi rizki. Maka dijembarkan, diluaskan rizkinya, walaupun gajinya tidak seberapa, walaupun masih dalam status honorer, tapi nilai keberkahan dalam rezeki tidak pernah mengurangi nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi punten yang sudah sertifikasi, sudah pegawai negeri, golongannya golongan 3 atau 4, ditambah lagi mendapatkan sertifikasi. Masya Allah. Dan semoga itu berkah buat sadayana. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan mengariungan orang lewat silaturahmi acara halal di halal ini, bagian daripada apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wa yunsa'alahu fi atharihi, akan dipanjangkan umurnya. Apa maksudnya? Lah katanya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pak Ustadz katanya kalau sudah ajal ditentukan, mual bisa ditambah, mual bisa dikurang. Nungguten. Para ulama-ulama ahli hadis menjelaskan wa yunsa'alahu fi atharihi ini ada dua pemahaman. Yang pertama adalah kinayah atau kiasan. Orang yang sudah ditentukan umurnya sebatas 63 atau 70 tahun oleh Allah sudah ditentukan dan oleh Allah sudah dipastikan akan sesuai dengan umurnya. Artinya apa? Umur itu diberikan oleh Allah dengan keberkahan umur yang luar biasa. Artinya apa? Satu umur kita lewatkan dengan umur yang berkah, insya Allah. Nah, salah satunya apa umur yang berkah itu? Umur yang berkah adalah setiap deretan waktu usia yang kita lewati itu semuanya digantungkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemahaman yang bisa diambil wa yunsa'alahu fi atharihi adalah umur yang berkah. Walaupun punten tetap angger keneh usia 40 tahun, tetap usia 40 tahun, tapi diberikan oleh Allah usia 40 tahun yang penuh keberkahan, yang penuh kebaikan, yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Hidayah dan taufiknya Allah. Sehingga apa? Dalam menjalankan tugas seperti hanya di SMP Negeri 2 Banjarharjo bisa istiqomah. Yang kedua,
Para ulama hadis menjelaskan wa yusa'alahu fi atharihi adalah fakta Allah menambahkan umur seseorang. Kita tidak tahu ternyata di Lauhun Mahfudun kita tertulis ini dari anggota Bapak Ibu guru pulang dari halal bihalal SMP Negeri 2 Banjarharjo, telah ditentukan oleh Allah tidur tapi bablas, tidur nggak bangun deui, bangun-bangun sudah ditaruh di liang lahat. Ketentuan Allah menuliskan di dalam Lauhun Mahfudun seperti itu. Tapi bil barokah halal bihalal, bil barokah silaturahmi, sebagaimana didahulukan oleh Rasulullah SAW, wa yunsa'alahu fi atharihi, Allah menambahkan usia daripada orang tersebut untuk ditambahkan umurnya. Yang awalnya dituliskan 40 tahun bisa ditambah entah 5, 10 sampai berapa tahun. Itu tidak musyrik. Kenapa? Allah berfirman, yamhaqullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Karena urusan hidup, urusan mati, hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita termasuk orang-orang yang dikategorikan wa yusa'alahu fi atharihi, orang yang diberikan oleh Allah tambah umur ulang. Tidak sekedar ditambah umurnya, tapi ditambah keberkahan umur atau usia ulang. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam segala makol-makol beliau, semua itu adalah illa wahyu yuha, kecuali adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, segenap sivitas akademik SMP Negeri 2 Banjarharjo, semoga sadayana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam kesehatan yang sempurna, kesehatan dohir, kesehatan batin, dan juga istiqomah dalam menjalankan amanah, istiqomah di dalam menjalankan tugas-tugas orang, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Punten Bapak Ibu, menjadi guru, menjadi tenaga pendidik itu adalah pilihan dari Allah. Kadang orang sebagian berpikir bahwa dulu waktu kita kuliah itu adalah ada mata kuliah profesi guru, bahkan sekarang ada perkuliahan keprofesian. Itu dulu waktu saya kuliah itu saya tolak, karena guru itu bukan sekedar profesi duniawi saja. Ini punten, guru adalah sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tanda kutip apa? Orang-orang yang dipilih menjadi guru berarti orang-orang itu dijadikan oleh Allah menjadi apa? Tentara-tentaranya. Terlebih lagi menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru, baik yang sudah terangkat menjadi PNS ataupun yang belum. Dan itu insya Allah janjinya Allah tidak akan pernah disulayai atau tidak pernah tidak diwujudkan. Dan semoga kita semua dalam kategori orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suasana yang luar biasa, siang sudah sangat luar biasa, jam juga sudah menunjukkan 11:30, tidak kurang dari 30 menit saya menyampaikan sebagaimana yang saya sampaikan. Yang jelas semoga insya Allah semuanya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyuwun hampura, nyuwun ridho kesadayana, terkhusus segenap keluarga besar Sivitas Akademik SMP Negeri 2 Banjarharjo. Dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.